Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya yang saleh dan salehah. Kita ketemu lagi nih anak-anak ustazah dalam video pembelajaran kali ini. Masih dalam mata pelajaran tematik tema 3, subtema 3 pembelajaran baru ya, yaitu pembelajaran 4. Baik, gimana nih anak-anak ustazah, udah siap? Oke deh, kalau sudah siap ustazah mulai ya. Nah, di sini sudah ada satu buah teks bacaan yang berjudul Budaya Bersopan Santun. Silahkan anak-anak ustazah semuanya disimak dan dengarkan teks bacaan yang akan ustazah bacakan ya. Nina berangkat ke sekolah diantar oleh ibu. Sesampainya di sekolah, bel sudah berbunyi. Nina bergegas berpamitan kepada ibu. Nina mengucapkan salam dan mencium tangan ibu. Sebelum masuk ke kelas, Nina dan teman-teman berbaris dengan rapi. Satu persatu siswa memberi salam dan mencium tangan ibu guru. Mencium tangan dilakukan untuk menghormati orang yang lebih tua, misalnya orang tua, saudara, dan juga guru. Mencium tangan merupakan salah satu budaya bersopan santun di Indonesia. Nah, baik anak-anak ustazah, jadi di dalam teks bacaan ini menjelaskan atau menceritakan tentang kegiatan mencium tangan orang yang lebih tua daripada kita. Nah, itu orang yang lebih tua daripada kita itu bisa orang tua kita, saudara kita seperti kakak kita, atau om, tante, dan lain sebagainya. Lalu dan juga bapak dan ibu guru. Nah, jadi kegiatan salim atau mencium tangan ini anak-anak ustazah, ini adalah salah satu budaya bersopan santun yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, jadi anak-anak ustazah semuanya ketika bertemu atau lagi berpamitan nih, entah itu dengan orang tuanya atau dengan om, tante, kakak, dan lain sebagainya, atau pas ketika anak-anak ustazah semuanya tiba di sekolah, ngelihat ada ustaz dan ustazahnya, itu alangkah lebih baiknya anak-anak ustazah semua langsung salim ya anak-anak ustazah ya, atau cium tangan. Nah, tapi ini dengan catatan anak-anak ustazah, kalau sekarang untuk mencium tangan ataupun berjabat tangan itu kita tidak diperbolehkan ya, karena situasi sekarang ini kita lagi dalam masa pandemi, lagi ada penyakit corona ya anak-anak ya, jadi tidak boleh kita berkontak langsung dengan orang lain. Oke, selanjutnya setiap hari Deli memberi salam kepada ibu saat berpamitan untuk pergi ke sekolah. Begitu juga dengan Tony. Tony tak lupa berpamitan kepada ibu sebelum berangkat ke sekolah. Nah, sekarang coba anak-anak ustazah semua perhatikan gambar yang ada di layar anak-anak ustazah. Nah, ini ada gambar Deli dan juga ada gambarnya Tony. Mereka berdua ini sama-sama sedang berpamitan ingin berangkat sekolah kepada bundanya atau ibunya ya. Nah, kalau Deli ini beragama muslim anak-anak ustazah. Jadi, dia berpamitan kepada ibu itu seperti ini. Deli berangkat ke sekolah dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Nah, lalu ibunya menjawab, Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya, Nak. Nah, begini anak-anak ustazah ya seharusnya. Kalau kita seorang muslim, ketika kita ingin berpergian, entah itu ke sekolah ataupun main misalkan, nah anak-anak ustazah itu harus pamit. Pamitnya itu mengucapkan salam. Nah, kalau sekarang yaitu Tony. Nah, Tony ini agamanya non muslim. Sepertinya di sini agama Tony ini Kristen anak-anak ustazah ya. Tony berpamitan kepada ibunya seperti ini. Ibu, Tony berangkat ke sekolah dulu ya. Lalu ibunya menjawab, iya nak, hati-hati di jalan. Semoga Tuhan memberkati. Nah, untuk tulisan yang bercetak tebal hitam ini adalah contoh salam atau contoh perbedaan salam yang dilakukan oleh berbeda-beda
agama. Nah, seperti yang ini Deli contohnya di Muslim atau Islam. Kalau Tony ini contohnya di Kristen anak-anak ustazah. Jadi, contoh salamnya itu yang bercetak tebal ini. Nah, sekarang Deli dan Tony itu berbeda agama. Cara mengucapkan salam mereka itu berbeda. Namun, mereka tetap saling menyapa. Ketika bertemu dengan teman yang berbeda agama, mereka menyapa dengan sapaan umum. Nah, contohnya seperti selamat pagi atau apa kabar. Nah, jadi walaupun anak-anak ustazah semua misalkan nih punya teman yang berbeda agama dengan anak-anak ustazah semuanya. Nah, itu harus tetap saling bertegur sapa ya nak ya ketika kita bertemu. Entah bertemu di jalan ataupun bertemu ketika anak-anak ustazah semuanya sudah sampai di sekolah. Jadi bertegur sapanya itu seperti ini tadi, seperti sapaan umum. Misalkan ada temannya misalkan namanya Wisnu. Selamat pagi Wisnu, atau apa kabar Wisnu. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ketemu sama teman yang muslim bisa diucapkan Assalamualaikum Evanti, misalkan seperti itu. Nah, sampai sini paham anak-anak ustazah? Oke. Nah, sekarang kita kembali mengingat untuk agama yang telah diakui di negara kita, yaitu negara Indonesia. Jumlahnya itu ada 6, yaitu yang pertama adalah agama Islam. Nah, agama Islam ini tempat ibadahnya itu adalah di masjid anak-anak ustazah ya. Nah, lalu yang selanjutnya ada agama Kristen. Nah, agama Kristen ini tempat ibadahnya di gereja. Selanjutnya ada agama Katolik. Nah, Katolik ini juga tempat ibadahnya ada di gereja anak-anak ustazah. Yang keempat, selanjutnya ada agama Hindu. Agama Hindu ini tempat ibadahnya ada di pura atau pura. Lalu yang kelima, ada agama Buddha. Nah, agama Buddha ini tempat ibadahnya ada di vihara. Nah, yang terakhir itu ada agama Konghucu. Nah, di sini ustazah lupa menuliskan ya anak-anak ustazah nomor 6-nya. Nah, yang terakhir itu intinya itu yang keenam adalah agama Konghucu anak-anak ustazah ya. Agama Konghucu itu tempat ibadahnya ada di kelenteng. Nah, jadi keenam agama yang ada di Indonesia ini sudah diakui oleh negara kita. Jadi hanya keenam agama ini saja yang resmi ya anak-anak ustazah ya yang ada di negara kita. Di luar dari 6 agama ini itu artinya tidak resmi atau tidak disahkan oleh negara. Nah, dari keenam agama yang ada di Indonesia itu pasti terjadinya perbedaan. Yang pertama terjadinya cara pengucapan salam, tempat beribadah, lalu hari kebesaran dan lain sebagainya. Nah, tetapi walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap satu dengan adanya apa? Dengan adanya toleransi. Nah, pembelajaran yang lalu ustazah sudah selalu bilang toleransi, dan toleransi. Masih ingat kan? Apa itu toleransi? Iya, benar. Toleransi adalah sikap kita saling menghargai orang lain ya. Nah, seperti ini salah satunya yaitu toleransi dalam beragama. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi matematika anak-anak ustazah. Selesai belajar di kelas, siswa diperbolehkan beristirahat. Nina dan Deli membeli makanan di kantin sekolah. Harga makanannya adalah Rp2.000. Nina membayar dengan selembar uang 2.000-an. Deli membayar dengan 2 keping uang 1.000-an. Uang Nina dan Deli bernilai sama. Ada banyak cara menukarkan pecahan uang Rp2.000. Nah, jadi anak-anak ustazah di sini kita kembali belajar tentang pecahan uang nih. Di sini Nina dan Deli ini ingin membeli makanan di kantin. Harga makanannya itu adalah 2.000. Nah, Nina dan Deli ini membawa jenis uang yang berbeda. Nina membawa uang kertas, lalu Deli membawa uang koin. Nah, Nina membawa
selembar uang 2 ribuan. Jadi langsung satu lembar aja seperti ini anak-anak ustazah ya. Satu ini dia membawa satu lembar ini harganya 2.000, sudah pas. Lalu nih Deli membawa uang 2 keping, uang 1.000-an. Uang keping itu artinya uang logam. Nah, dia membawa 2 keping uang 1.000-an. Jadi nilainya 1.000 ditambah 1.000 sama dengan 2.000. Nah, nilainya itu sama anak-anak ustazah, sama-sama 2.000 rupiah. Walaupun jenis uangnya berbeda. Nina membawa uang kertas, Deli membawa uang logam, tetapi nilai uangnya itu sama-sama 2.000 rupiah. Nah, itu dinamakan dengan pecahan uang. Jadi, sebenarnya itu banyak ya anak-anak ya jumlah atau nominal uang yang bisa menghasilkan nilai 2.000 rupiah. Tidak hanya seperti contoh Nina dan Deli ini. Seperti contoh yang di bawah ini juga bisa anak-anak ustazah perhatikan. Misalkan anak-anak ustazah ingin mengumpulkan uang 2.000 rupiah dengan uang logam atau uang koin. Nah, seperti ini caranya. Misalnya, anak-anak ustazah kumpulkan aja, misalkan kalau misalkan anak-anak ustazah punya uang 500 rupiah banyak, dihitung aja 500 rupiahnya ditambahkan sampai nominalnya atau jumlahnya itu bernilai 2.000 rupiah. Nah, bisa juga nominal yang lain. Entah itu uang 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, atau bahkan uang koin 1.000 rupiah, atau bahkan uang kertas. Nah, intinya itu berapapun nominal yang kita ingin capai, itu anak-anak ustazah harus jumlahkan aja uang yang anak-anak ustazah punya sampai menghasilkan atau mencapai nilai atau nominal uang yang anak-anak ustazah ingin capai. Nah, sama seperti pembelajaran lalu yang sudah sama-sama kita pelajari. Nah, gimana nih anak-anak ustazah, kira-kira sampai sini paham tidak anak-anak ustazah? Oke, alhamdulillah. Ustazah yakin paham ya. Kemarin nilainya bagus-bagus, ustazah lihat 100 semua. Nah, jadi untuk kedepannya ustazah harap anak-anak ustazah semuanya bisa ya untuk mengerjakan misalkan ada soal-soal latihan. Ya. Nah, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini anak-anak ustazah. Ustazah ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak ustazah semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video pembelajaran kali ini. Ustazah harap semoga anak-anak ustazah semuanya dapat mengambil pembelajaran di hari ini dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, akhir kata ustazah ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.